5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai Hai semuanya, semuanya. apa kabar? Semoga semua tetap keadaan sehat dan tetap produktif walaupun berada di rumah saja. Oh ya, bertemu dengan kita. Saya Kezia Siregar. Saya Ajeng Julia Zahra di acara Pope Podcast Pemuda Inspiratif. Kami dari Obis SMA PGRI 4 Jakarta. Oh iya, sebelum kalian menonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, Like komen, dan share ke teman kalian semua. jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Selamat menonton. Oke nih Kak, sesuai dengan acara kita hari ini yaitu Pope Podcast Pemuda Inspiratif. Pastinya nih ya Kak, pasti ada narasumber yang sangat terinspirasi kan? Pasti dong Kak, ada narasumber yang akan menginspirasi kita semua. Kira-kira siapa ya Kak? Apakah seorang Pope, pelaut? Apa dia seorang tentara? Bisa jadi seorang artis Kak atau selebgram? Oke, daripada kita nebak-nebak aja, mending kita langsung panggil aja narasumber kita hari ini. Tar dulu Kak, sebelum kita panggil narasumber kita, aku mau kasih tahu dulu nih tema podcast kita pada hari ini. Kira-kira apa ya temanya? Aku bacain ya Kak. Tema kali ini adalah latar belakang tidak menjadi penghalang masa depanku. Wah, keren banget Kak, keren. Berarti kita langsung panggil aja nih ya Kak, narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ferry Panjaitan MPDK. Pagi. Langsung duduk ya. Oke, Pak Ferry sudah ada bersama kita semuanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang nih Pak, Ya. kita lihat CV dari Bapak dulu nih. Bapak ngapain aja sih? Bapak pernah apa aja gitu sampai Bapak bisa jadi narasumber kita hari ini. Oke, mari kita lihat CV dari Bapak Ferry Panjaitan. Oke, kita lihat dari CV Pak Ferry, keren juga ya Kak, banyak juga yang udah Pak Ferry jalani selama ini. Dari yang kita lihat CV Bapak berprofesi sebagai guru ya Pak? Ya. Wah, informasi juga nih apa katanya Bapak alumni SMA PGRI 4 Jakarta juga ya Pak? Betul sekali. Wah, tahun berapa nih Pak? Ya, saya lulus tahun 2005. 2005, mungkin saya baru satu Saya tahun baru lagi. Saya baru lahir. Oke nih Pak, Bapak sekarang menjadi guru nih Pak. Apakah Bapak dari dulu memang mempunyai cita-cita menjadi guru kah atau memang Bapak mempunyai cita-cita lain? Ya, kalau tadi ditanya dari awal, sebenarnya saya nggak ada niat iming-iming pengen jadi guru. Ya, jadi kalau teringat dulu waktu SD, awalnya saya pengen jadi dokter sebenarnya. Tapi karena ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk saya menjadi seorang dokter, ya dengan keterbatasan latar belakang ekonomi, makanya saya suka nih temanya ini saya suka sekali gitu ya. Kayaknya tidak mungkin jadi seorang dokter. Kemudian saya dulu kalau mengingat masa kecil suka sama teman tuh suka belajar kelompok bareng gitu kan. Kita saling tukar-menukar memberikan soal, terus kita saling koreksi. Saya paling suka tuh dulu waktu zaman saya sekolah tuh suka dibikin JP namanya gitu kan, koreksi kok kayaknya enak ya jadi guru gitu kan. Mulailah dari situ saya terpanggil untuk menjadi seorang guru. Pernah juga terngiang dalam pikiran saya pengen menjadi seorang pemuka agama, pendeta ya, saya seorang Kristen, pengen jadi seorang pendeta. Kenapa? Kayaknya enak gitu, dihormati orang, dihargai orang. Tetapi saya sempat sekolah Alkitab dulu ya, tetapi karena saya lihat kok lari nih panggilannya gitu kan. Nah akhirnya ya sudah saya jalani. Saya SD, saya tidak melalui TK, SD, SMP, lalu masuk ke SMA, kemudian saya kuliah. Nah dari situlah saya mulai terpikirkan pengen jadi seorang guru.
Tadi awalnya nggak mau jadi guru gitu ya. Semua saya jalani. Saya pernah masuk dunia entertainment, pernah. 2003 saya masuk dunia modeling. Ya, saya juara 1 fotogenik. Pernah saya masuk ikut modeling. Mungkin kalau saya geluti profesi itu mungkin kita nggak ketemu. Mungkin saya sudah jadi selebritis gitu kan. Nah saya sekarang nih gemuk, kalau di rumah serat saya gitu kan. Ya. Kenapa saya keluar dari dunia modeling? Karena saya nggak suka ya. Akhirnya saya mundur. Kakak saya paling betul tuh, ayolah deh pasti kau bisa lah ini dan sebagainya. Saya cuma jalanin itu cuma 3 bulan jadi model. Terakhir saya fashion show itu di New Stardust Mall Sarinah, lantai 14. Ya saya bersyukur juara fotogenik, tapi tidak saya lanjutkan. Makanya lari ke profesi menjadi seorang begitu. Nah, boleh tahu Bapak gimana sih perjalanan Bapak bisa menjadi guru seperti sekarang? Oke, baik. Ini jatuhnya kita berbagi pengalaman ya, berbagi sharing. Intinya saya belajar dari tokoh-tokoh inspirasi, dari guru-guru saya ya, karena awal saya dulunya tidak terpikirkan menjadi seorang guru gitu. Dari latar belakang keluarga saya pun nggak ada satupun yang menjadi seorang guru. Akhirnya saya ya berawal saya mulai SD ya tahun 92, belum lahir ya. Ya tahun 93 maaf, 93, kemudian lulus tahun 99 ya, bisa masuk ke itu satu hal yang luar biasa bagi saya, karena kita sama-sama tahu itu salah satu sekolah favorit juga di Jakarta Timur gitu kan. Tadinya saya bukan tipe orang yang punya prestasi gitu loh. Di SMP 1 itu mungkin saya bisa dikatakan orang yang agak sedikit terbelakang. Tapi saya satu punya prinsip, saya harus disiplin. Itu modal utama saya. Seperti itu. Lalu saya masuk, lulus, agak kecewa, gak diterima di negeri. Awalnya sih masuk di 58. Karena Pak Ferry itu tipe orang yang dulu gampang kecewa. Saya di hari pertama, hari kedua nama saya masih ada. Di hari ketiga cuma beda 1 menit, nama gue udah hilang. Waduh, udah hilang nih gitu kan. Di situ saya langsung kecewa, tidak mau lagi daftar di negeri, ya. Padahal di gelombang kedua itu bisa diterima karena nilai saya nggak jelek-jelek amat gitu kan. Karena dulu standarnya kan yang penting UN mencapai standar lulus gitu kan. Ya sudah, akhirnya masuk ke SMA PGRI 4, ya. Kemudian nganggur berapa tahun tidak kuliah, kerja freelance, kemudian kuliah S1 sampai S2 seperti itu. Oke, tadi kan Bapak bilang sekarang Bapak udah selesai S2. Ya. Nah, bagaimana sih Bapak bisa nyelesain S2 di usia yang Bapak masih muda ya? Ya, ini saya paling suka nih. Saya lebih suka kita itu berbicara apa adanya, berbicara tentang pengalaman hidup. Jadi nggak usah dengar dari orang belum tentu tahu benar apa tidaknya gitu. Kalau Pak Ferry nggak pernah, saya tipe orang yang ngomong apa adanya. Ya, mengajar pun saya tipenya apa adanya. Urusan sakit hati belakangan. Kuliah rugi kok kan gitu ya. Karena begini, di masa-masa sekarang ini kita harus bagaimana mendobrak mereka-mereka yang tertidur. Gitu ya. Saya dulu tidak terpikirkan dalam benak saya dari keluarga saya bisa sampai kuliah. Saya itu 7 bersaudara. Ini saya ngomong apa adanya supaya kita sama-sama terinspirasi sesuai dengan tema kita ya. Kami 7 bersaudara, bukan keluarga atau anak-anak yang bodoh. Kakak-kakak saya itu lulusan SMA 99, SMA 98, SMA 42, 1 SMA 6 di Cililitan itu sekolah favorit. Tapi kenapa tidak bisa kuliah? Karena tadi biaya. Kalau orang zaman dulu kan katanya banyak anak banyak rezeki ya. Nah, sampai sekarang itu masih membekas gitu ya. Tapi dari kami 7 bersaudara hanya saya yang bisa mencapai bangku kuliah. Ya, 2005 saya lulus dari SMA PGRI 4 itu nggak langsung kuliah, kerja dulu. Kalian tahu nggak? Saya pernah jadi badut. Saya kerja di IO. Ada teman satu pelayanan saya ngajak, daripada saya tidak pernah gengsi mengerjakan segala sesuatu, yang penting itu halal dan itu benar. Saya pernah jadi badut, saya pernah jualan kembang api, pulang aja dari PGRI 4 itu kalau udah bulan puasa ini udah bulan-bulannya saya jualan kembang api nih. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, bayangkan anak-anak. Cuma digaji 300.000 selama 1 bulan.
Tapi saya punya prinsip begini, sesuatu hal yang besar nggak akan bisa kita dapatkan kalau tidak dimulai dari yang kecil. Itu hal yang harus kalian tanamkan. Saya pernah jadi Santa Claus, pakai baju Santa Claus tuh kalau lagi Christmas, ya di. Memang seperti tamu VIP bisa dibuat, dimasukkan dalam sebuah ruangan, katanya Pak ini biasanya ruangan artis-artis nih kalau menunggu sebelum mereka tampil. Saya harus belajar speaking English juga karena kebanyakan tamunya itu orang-orang luar, Chinese, orang-orang bule. Mau tidak mau saya harus itu, ternyata itu sebuah tantangan buat saya. Ya, jadi semua saya jalani. Ya, bahkan kalau mau jujur-jujuran, ya, pertama kali saya ngajar di PGRI 4 itu cuma di tahun 2008. 2007 saya mengajar di Rockris, tidak dibayar sepeser pun, tapi saya tetap setia. Karena saya tahu itu adalah proses. Berarti sampai sekarang Bapak masih mengajar Rockris di SMA? Masih, ya, di SMA dan di PGRI. Tapi sempat keluar. Karena ada satu hal, akhirnya saya memutuskan keluar. Itu pun saya diserang sama anak-anak Rockris, sama orang tua. Katanya nggak mau keluar Pak, bla 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 dan sebagainya. Tapi itu lebih dalam lagi yang berbicara spiritualitas. Akhirnya saya balik lagi ke PGRI 4 seperti itu. Apa sih Pak pengalaman organisasi yang pernah Bapak ikuti? Oh, pengalaman organisasi ya. Pada dasarnya kita harus selalu mau mencoba. Jangan pernah, saya paling nggak suka kalau saya punya anak rohani juga, anak binaan juga. Saya paling nggak suka itu kalau ada orang bilang gini, saya nggak bisa. Segala sesuatu yang kalau nggak pernah dicoba ya nggak akan pernah bisa. Urusan gagal, urusan itu maksimal, urusan itu nanti hasilnya bagaimana. Nah ini harus kita rubah mindset kita. Jangan pernah selalu beranggapan kita melihat hasil akhir. Anda selalu dulu prosesnya. Itu selalu dulu. Saya waktu jadi guru aja, ketika keluarga saya tahu dari saya seperti itu, ngapain kamu ngajar di situ gak ada apa-apanya. Pak Ferry itu dulu boro-boro yang namanya punya handphone. Gak pernah terpikirkan sama saya punya handphone. Makanya saya suka berbagi cerita seperti ini supaya terutama kalian generasi muda itu jangan terlalu nyaman dengan apa yang orang tua kalian berikan. Pengalaman organisasi, saya itu belajar dari nol. Saya dari anggota, cuma mengamati, melihat, mengikuti alurnya. Sampai akhirnya dipercayakan saya menjadi pengurus dalam sebuah organisasi. Saya boleh mengatakan seperti ini. Di dalam organisasi setiap guru itu pasti ada ya, Bu Biska ya. Ada misalkan organisasi guru-guru seni budaya. Nah, saya di guru-guru BK, saya punya organisasi di kecamatan namanya MGMP. Saya boleh mengatakan saya adalah satu-satunya guru swasta yang menjadi ketua MGMP mewakili semua guru negeri dan swasta. Dan itu tidak pernah terjadi, jarang. Karena kenapa? Bagi guru negeri yang pegawai negeri, kalau dia memegang atau mendapatkan sebuah jabatan organisasi, itu ada nilai poin untuk dia naik pangkat, naik golongan. Tapi saya bisa dari saya dari anggota, sekretaris, sampai pada akhirnya saya jadi ketua. Dan itu dipilih secara aklamasi loh. Langsung semuanya ngomong angkat Pak Ferry dari PGRI 9. Satu kebanggaan bagi diri saya, apakah saya mampu? Tapi saya percaya saya nggak tinggal sendiri. Kalau saya serahkan semuanya sama Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar bagi saya. Ya, di Pemuda Pancasila saya juga pernah jadi anggota. Ya, bahkan sampai sekarang saya di Kota Media, saya sebagai anggota di guru-guru BK. Di kerohanian juga saya nggak bisa lepas, karena kita nggak bisa lepas dari namanya Tuhan ya. Saya ketua pemuda di satu gereja. Setiap saya bikin suatu event itu tidak pernah kurang dari 50 orang sekali datang. Seperti itu. Pengalaman organisasi kalau dihitung-hitung banyak. Saya di OSIS ya, PGRI 4 pernah. Di PML ya, pernah juga. Jadi semua saya jalani sebatas saya bisa membagi waktu dan siap capek. Nah, yang paling terpenting ini yang mau saya bagikan, berbicara organisasi jangan berbicara uang. Organisasi itu jangan cari uang. Tapi bagaimana kita mau menghidupkan organisasi itu sama kita, untuk kemajuan. Itu ya. Nah, tadi kan Pak Ferry bilang kalau misalnya kita masuk organisasi jangan karena uang ya Pak, Ya. tapi karena pengalaman. Dan tadi kita udah dengar sendiri dari Pak Ferry bahwa Pak Ferry udah banyak banget organisasi yang diikuti, dari OSIS,
Rokris, bahkan Persatuan Guru-Guru BK. Nah, dari sekian banyak organisasi yang Bapak ikutin nih Pak, manfaat yang Bapak rasain setelah Bapak mengikuti organisasi tersebut apa Pak? Oh, kalau ditanya manfaat banyak ya anak-anak ya. Karena gini, kita ikut organisasi tentunya kita ingin menggali potensi pada diri kita. Saya bisa apa sih? Bahkan kemarin saya ketika ibadah Rokris online itu saya katakan begini, dalam sebuah organisasi kalau cuma sekedar numpang nama, mundur. Buat apa? Yang kedua, di situ saya belajar untuk banyak teman, bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Pokoknya jangan deh hindari yang namanya uang. Itu akan segala kejahatan untuk uang. Jadi kalau di OSIS, di organisasi mana digunakan hanya untuk mencari uang, Anda salah. Jangan Anda ikut organisasi. Anda bekerja kalau mencari uang. Karena organisasi itu kita harus bayar harga. Kita harus benar-benar, kalau bisa dikatakan kalau bahasa saya overloading itu kasih yang terbaik, di mana orang lain belum bisa kasih yang terbaik terhadap organisasi. Ya, yang pasti pengalaman, nambah teman. Kita ditahu nih karakter, pola pikir teman-teman kita dalam organisasi itu seperti apa. Bagaimana kita berselisih paham, gontok-gontokan, ya, gesekan, itu biasa dalam organisasi. Bagaimana kita belajar mengontrol emosional. Kalau masuk organisasi baperan, keluar dari organisasi. Kenapa? Capek jaga-jaga perasaan orang dalam organisasi, nggak maju di organisasi. Makanya saya di Rokris, salah satu contoh, ya, saya terapkan itu. Anda tidak siap keluar, Anda mundur. Karena Pak Ferry pernah, ketika saya jadi ketua pemuda dalam sebuah gereja, ketika saya merasa diri saya itu bukan berarti kita sempurna ya. Artinya ada hal yang tidak pas. Sebelum pimpinan saya mendisiplinkan saya yang mundur, saya disiplinkan sendiri diri saya. Tapi harus ada batas waktu. Jangan akhirnya kita biasanya nih ada godaan akhirnya buat kita nggak mau maju lagi. Nyaman, ya kan? Udahlah, dirasain, mulai kita menghakimi orang. Itu kan kalau nggak ada gua nggak bisa. Betapa sombongnya Anda. Makanya waktu Bu Piska bilang, bro bantu bro, siap apapun itu. Ya, dan saya jujur, setiap saya diundang di mana-mana saya nggak pernah pasang tarif. Ngapain? Karena yang saya cari dari ilmu. Jangan Anda pikir saya memberikan informasi, memberikan ilmu, saya nggak dapat dari Anda. Saya juga dapat ilmu dari kalian apa? Ilmunya penghargaan. Oh ternyata Pak Ferry seperti itu. Ya, itu kepuasan yang luar biasa dibandingkan uang. Tanya Ibu Piska nanti, Bu Piska waktu Bu Piska minta Pak Ferry jadi narasumber, minta duit nggak? Tanya, tidak. Karena saya percaya ketika saya berbuat baik, pasti baik itu pula akan datang kepada diri saya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, penonton semuanya, udah terinspirasi sekali belum oleh ceritanya Pak Ferry? Buat teman-teman, semoga terinspirasi. Kita lanjut buat pertanyaan. Boleh. Ya, saya siap. Bapak dengan kesibukan organisasi Bapak nih yang super banyak bisa dibilang ya. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak mengatur waktu nih Pak untuk organisasi, untuk waktu untuk mengajar juga dan untuk keluarga di rumah pastinya? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini ya. Karena di sini biasanya situasi yang sangat sulit untuk membagi itu. Saya ceritakan dari awal ya, supaya kita tahu nih, bukan langsung kepada jangan sampai nanti kalian menyaksikan ini langsung terima begitu saja, tapi kita tidak lihat nih sebelum ini bisa mengalami apa gitu ya. Waktu Pak Ferry kuliah S1, Bapak sambil mengajar. Saya ngajar nyampe ke sekolah itu jam 6 kurang 15 pagi. Saya harus sudah standby menyambut anak-anak. Mungkin kalian masih ada yang baru bangun, mungkin masih ada yang sarapan, tapi saya sudah standby di depan gerbang sekolah untuk menyambut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena Pak Ferry itu di sekolah paling terkenal super disiplin. Karena kenapa? Itu modal saya, bisa saya seperti ini. Anda mau sehebat apapun Anda menjadwal Anda, kalau Anda tidak disiplin dari diri Anda sendiri, saya mau katakan nol. Ini garis bawah nol. Ya, saya pulang sampai jam setengah 6 lewat sore. Saya waktu itu kuliah S1 itu malam.
dari jam setengah 7 sampai jam 10 malam. Anda bayangkan betapa capeknya saya harus melalui proses itu. Jangan pernah bilang, Pak Ferry pernah nggak muncul perasaan ingin mundur? Pernah. Tapi saya bersyukur punya teman-teman keluarga yang selalu support saya. Ya, ini juga saya tegaskan, jangan kita lebih pro kepada orang-orang di luar sana dibandingkan keluarga kita. Karena keluarga adalah yang paling utama yang selalu memberikan support dan dukungan buat kita. Saya suka sedih kalau ada anak-anak sekolah lebih mengutamakan teman-temannya di luar daripada keluarganya. Saya sangat sedih itu saya. Karena kenapa? Banyak saya konseling orang tua anak, keluhannya adalah kadang dia lebih dengar temannya Pak daripada saya. Itu sampai nangis loh orang tua. Ya, sampai nangis. Saya berangkat kuliah di Unindra yang katanya kampus pasar, orang bangga masuk. Maaf, saya nggak mau sebut nama kuliahnya, udah bangga masuk negeri. Saya mau katakan begini anak-anak, you sekolah dimanapun, kalau Anda tidak bisa berproses, hasilnya juga nggak ada. Saya boleh salah satu alumni dari PGRI 4 saya bisa saya buktikan diri saya bisa jadi contoh buat orang lain. Waktu saya masuk PGRI 4 habis banget saya dihina sama orang. Ya sekarang udah bagus, dulu masih papan, ya kan? Masih ada apa-apanya, saya diledekin, orang masuk 64, masuk 39. Kita buktikan siapa yang lebih berhasil daripada saya, Anda atau saya. Yang penting jangan sombong, tetap rendah hati. Saya pulang, Anda tahu yang namanya capek luar biasa, karena saya harus menyiapkan diri saya untuk besok. Saya pernah mengalami ketika saya kuliah, saya kena hujan, saya berhenti stop di halte Pasar Rebo, ya. Itu maaf nih, saya nggak mau berbicara vulgar. Yang namanya sehelai benang pun itu nggak ada yang nggak basah. Saya harus melindungi laptop saya di situ waktu itu pas mau ujian. Itu benar-benar saya udah basah kuyup. Masuk nyampe kampus saya terlambat, saya bersyukur dosen ngerti saya, dosen pengawasnya. Ya udah silakan masuk Pak Ferry. Saya kerjakan. Bersyukurnya cuma satu mata kuliah. Itu tahu udah kaki keriput-keriput, udah nggak ada lagi. Saya udah nggak mikir, saya nggak mau ujian susulan, saya nggak mau kalah oleh keadaan. Dengan kondisi badan capek dari pagi, bahkan nggak sempat makan, ya sampai basah kuyup semua, nggak ada yang kering. Tapi saya harus ujian. Saya setelah ujian saya pulang, yang kedua saya langsung sakit. Saya bilang inilah proses yang harus saya lalui untuk menuju kesuksesan saya yang sakit. Dan itu saya lalui selama 4 tahun. Jadi jangan bilang Pak Ferry berhasil tapi begitu nggak ada sesuatu yang tidak dilalui yang enak-enak itu harus dilalui yang nggak enak. Makanya saya selalu suka slogan begini. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Nggak ada itu. Tapi orang yang berhasil harus berjuang. Jangan tengok kiri kananmu, kamu harus punya visi. Saya harus punya target. Seperti itu. Bahkan kuliah S2 juga sama. Ngajar jam 3 saya izin dulu sama kepala sekolahku, Pak saya mau kuliah S2. Saya harus meninggalkan setengah perjalanan pekerjaan saya bagaimana. Jadi kalau niat kita baik, Tuhan itu buka jalan loh, enak aja gitu. Belum tentu di negeri aja kalau kuliah S2 susah. Pasti susah dikasih izin gitu ya, karena meninggalkan tugas dan pokok dan fungsinya itu fokus. Saya kuliah dari jam 4 sore di UKI tahun 2014. Saya selesai S1 2013, lalu saya mengajar 1 tahun kemudian 2014 saya kuliah di UKI, ya itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dosennya masuk terus lagi, nggak masuk terus. Tapi saya selalu depan. Kenapa? Menghindari supaya saya nggak ngantuk, itu cara saya. Kalau di belakang AC udah pasti terlelap dalam pembelajaran kuliah. Itu saya lalui capek banget nggak. Belum organisasi ya saya punya tanggung jawab. Jadi harus diingat segala sesuatu itu pasti ada namanya resiko. Dan itu kita harus siap melalui itu. Udah capek, udah kasih yang terbaik, gak dihargai, bahkan bahkan dijatuhkan. Apa itu? Cara-cara itu, emang dia bisa apa? Ya, bahkan baru saya alami beberapa waktu yang lalu saya dibilang katanya nggak ada prestasi. Padahal masalah kedisiplinan PGRI boleh tanya. Di PGRI 4 juga saya pernah diberikan juara 1 guru terdisiplin. Itu ada bukti saksinya sebagai penyelenggara. Dan saya selalu menjaga penampilan.
Karena bagi saya disiplin berpakaian itu juga menunjukkan kewibawaan seseorang. Orang nggak perlu tahu kau miskin, orang nggak perlu tahu kau punya pendidikan tinggi. Tapi kalau kau menjaga penampilanmu, orang pasti hormat dan segan. Yang penting kau tetap menundukkan kepalamu pada hati. Jadi berbagi waktu itu kita ngatur, bukan waktu yang ngatur kita. Ya, kita punya planning. Ya, kita punya handphone, kita atur di sini sebagai pengingat. Kita jangan mau kalah. Dan yang pasti harus siap capek. Gitu. Gimana sih Pak cara Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang datang ke Bapak? Waduh, saya mau 3 poin atau bagaimana nih? Bapak dari Pak. Tapi memang lebih baik 3 poin ya, benar ya. Jadi kadang manusia itu tentunya Tuhan ciptakan punya latar belakang, karakter dan sikap yang berbeda-beda. Kadang-kadang saya suka juga sakit hati gitu ya. Saya sudah belajar kasih yang terbaik, kok justru saya dijudge seperti itu. Sempat saya mau udahlah masa bodoh, emang gue pikirin gua nggak dibayar, gua nggak ini gitu kan. Tapi ternyata begini, setelah saya pahami, saya pelajari bahwa itu adalah proses untuk kita didewasakan. Ya, Anda mungkin kalau dicubit, dipukul, sakitnya cuma sebentar. Tapi kalau sudah hatinya disakitin, sulit itu untuk membangun. Tapi saya mau belajar bagaimana saya memaafkan, mengampuni, bahwa itu adalah sesuatu untuk menginspirasi saya. Contoh, ini kisah nyata ya. Saya pernah dijudge sama teman satu profesi. Saya tidak pernah sebut nama ya. Nggak mungkin Ferry itu jadi sarjana. Itu saya cukup dekat sama itu orang. Nggak mungkin Ferry itu jadi sarjana. Sakit hati dong. Sakit hati banget. Terus kita teringat lagi masa lalu keluarga kita. Itu pasti tuh secara berbarengan tuh akan muncul di otak kita, di pikiran kita. Iya, gua tahu keluarga gua orang miskin, nggak bakalan bisa kuliah. Tapi karena saya punya semangat yang tinggi, saya menganggap itu sebagai bentuk saya diajarkan, dibentuk diri saya. Saya cuma dalam diri saya bilang gini, saya akan buktikan apa yang kau ucapkan itu salah. Ternyata dia bilang sarjana, saya nggak bisa, saya sarjana sampai S2. Dan akhirnya apa? Saya tetap rendah hati, dan dia akhirnya agak sedikit-sedikit menjaga-jaga omongannya lagi yang dulu pernah menghina saya. Jadi cara yang pertama adalah belajar kita untuk menerima bahwa hidup kita itu nggak sempurna seperti orang lain katakan. Ya, yang kedua, belajar kita memaafkan dan mengampuni orang yang menghina kita. Yang ketiga, jadikan itu sebuah motivasi buat diri kita bahwa kita bisa lebih dari apa yang dia just kepada kita. Dan yang keempat, kita harus mau terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita sudah nggak sanggup lagi untuk kita belajar. Ya, di agama Islam juga kan ada ya pendidikan sepanjang hayat. Di Kristen juga ada, di semua agama itu. Berarti kalau berbicara pendidikan sepanjang hayat, sampai kapan? Sampai kita mati, bila perlu kita harus stop belajar. Itu yang saya bisa bagikan 4 kali. Motivasi dan semangat apa sih Pak yang bikin Bapak tuh sampai segigih ini, sesemangat ini gitu? Apakah seorang orang kah, atau yang pokoknya yang bisa membuat Bapak itu termotivasi dan semangat terus? Oke, baik, terima kasih. Kalau ditanya itu pasti semua orang akan mengatakan keluarga. Itu paling utama adalah keluarga. Karena keluarga lah yang selalu ada buat kita. Karena keluarga lah yang apapun yang minus positifnya yang ada pada diri kita, hanya keluarga yang bisa menerima. Ya, yang kedua, karena saya capek jadi orang susah. Ini apa yang saya katakan? Saya capek jadi orang susah. Saya capek dengan keadaan diri saya dulu. Ya, Anda mungkin belum pernah yang namanya mengalami 1-2 hari nggak makan sama sekali ya. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah nyolong daun singkong hanya untuk makan. Itu pernah saya alami. Dan kalau sampai sekarang, kalau ada saya lihat teman atau murid sampai dia nggak makan, mungkin dia nggak berani cerita, dia malu, mungkin dia gengsi. Tapi ketika saya mendengar dia nggak makan, saya langsung teringat masa lalu saya. Dan itu pasti kalau untuk makan, saya nggak pernah hitung-hitungan. Setiap saya ngajak teman atau siapapun untuk makan sama saya selalu katakan begini, jangan lihat harga. Makan selalu kamu bisa makan. Dan itu selalu saya pesan sama mama saya tinggal sama mama saya sekarang di rumah.
Mak, kalau ada orang datang minta makan, kasih. Kalau uang jangan. Karena kita akan memperbudak dia dengan uang. Kalau dia lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi keluarga yang paling utama, dan tentunya ya kita harus bisa sukses lah ya. Kan gak ada yang mau hidup susah kan. Saya capek jadi orang susah. Itu aja, dua itu aja yang saya buat. Ya biasanya kalau pengen makan enak, nyium aroma dari tetangga udah kenyang aja tuh. Itu saya alami. Saya kira ini sinetron aja. Ternyata saya alami itu. Sekarang saya bisa katakan karena dengan saya berkarir seperti ini, kadang saya suka ketawa. Ih gila ya, dulu susahnya minta ampun, sekarang gua mau makan apa aja bisa. Itu saya alami dan saya tidak malu untuk menceritakan pengalaman pribadi saya karena itu adalah hal yang paling berharga dibandingkan Anda belajar di sekolah. Pengalaman hidup yang paling berharga ya kan? Karena kita bisa jalani itu semua. Itu. Oke, baik Pak. Jadi Pak, saya mau nanya nih, Ya. bagaimana cara untuk kita tetap optimis belajar dan bekerja keras untuk mencapai masa depan kita Pak? Oke, yang pertama keluar dari zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman. Nyaman itu apa Pak? Malas. Nyaman dengan fasilitas yang ada. Bukan berarti fasilitas itu tidak kita perlukan, tapi terkadang kita membuat itu jadi kita jadi malas. Sekarang contoh, saya tidak menyalahkan handphone ya, IT, teknologi. Kita terus akan dunia berkembang tidak lepas dari namanya teknologi. Saya kalau ngajar selalu katakan gini, siapa yang setiap pagi bangun dari tidurnya langsung cari Tuhannya gitu, berdoa. Tidak ada yang angkat. Siapa ketika bangun pagi langsung enter handphonenya, hampir semua angkat. Itu nyaman. Saya pun suka seperti itu. Tadi pagi saya lupa, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah lindungi saya tidur dari malam. Yang saya lihat langsung handphone. Yang saya lihat apa? Oh iya, ada undangan dari OSIS. Gitu. Ya kan? Itu. Jadi yang pertama keluar dari zona nyaman. Yang kedua harus punya tekad. Lulus SMA 3 tahun. Lulus kuliah S1 4 tahun. Lulus S2 maksimal 2 tahun. Pak Ferry 1,5 tahun bisa selesai. Bisa selesai. Kami S2 itu 22 orang. Yang 8 orang cum laude, salah satunya Pak Ferry. IP saya hampir 3,8. Ya, nilai B nggak ada. Saya bersyukur puji Tuhan A semua. Ya, karena saya punya target. Saya targetnya apa? Saya menghargai orang yang membiayai saya. Saya bisa kuliah S2 juga nggak mungkin. Dari mana uang saya tuh habis katanya gaji berapa sih? Saya cuma modal lutut. Doa aja saya sama Tuhan. Bukan jalan. Sekarang pengen kuliah S3 ya bersyukur uangnya sebenarnya udah ada. Cuma kalau saya ikutin ego saya. Iya kan? Iya. Saya pengen nih. Jadi anda ini semua yang ada di ruangan ini bahkan nanti yang menyaksikan ini, jangan pernah cepat puas. Selagi kau masih bisa, orang tua masih bisa, ambil, coba. Pak Ferry aja masih mau ada niat pengen kuliah S3 kok. Kapan Pak? Gak tahu, tunggu aja waktunya. Ya, jadi keluar dari zona nyaman, harus berontak kepada hal yang buat kamu tidak maju. Nah, sama kayak begini. Saya kasih contoh. Ini handphone ya, ini handphone. Kita lihat handphone ini nyaman nggak di sini? Kayaknya nggak nyaman. Apakah handphone ini bisa bergerak sendiri? Kalau bergerak sendiri kita kabur, berarti siapa yang gerakin? Tapi karena kita merasa tidak nyaman, saya pengen melihat handphone ini adalah yang nyaman saya pandang, maka saya pindahkan. Apa itu artinya? Keluarlah kamu dari keterbatasan. Berarti belajar. Makanya tadi yang di awal saya katakan, kalau selalu mengatakan saya nggak sanggup Pak, saya nggak bisa, saya paling marah. Kau belum dijudge orang, sudah mengejudge dirimu sendiri bahwa kau tidak sanggup. Maka selama kamu terus ya mindsetmu mengatakan seperti itu, maka kamu nggak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih baik. Pak Ferry salah satunya adalah contoh guru paling muda yang bisa menjadi wakil kepala sekolah. Belum pernah sejarahnya. Dan itu bisa dihitung di negeri saja. Ada syarat-syarat untuk menjadi wakil kepala sekolah. Makanya saya kaget kenapa saya bisa diberi kesempatan.
Pernah Pak mundur? Pernah. Sanggup gak gue? Bisa gak ya? Tapi kepala sekolah saya bilang, mau sampai kapan? Ferry bilang gak sanggup, kemakan sendiri sama omongan saya kan. Tapi akhirnya saya mencoba, dan ini tahun yang keempat saya jadi wakil kepala sekolah. 2 itu aja bisa kamu lakukan, udah hebat. Yang paling utama tuh ini, keluar dari zona nyaman. Itu. Setelah itu pengalaman yang paling berharga menurut Bapak ini selama mengajar menjadi guru ini yang paling diingat itu apa nih Pak? Yang paling diingat banyak diprotes sama orang tua, saking galaknya katanya gitu kan. Tapi yang paling berkesan yang kedua adalah ketika saya melihat anak didik saya berhasil. Kemarin ada satu alumni PGRI 9 SMP datang, Pak, saya mau doa restu, saya mau jadi tentara angkatan udara. Saya bilang saya akan support, saya akan dukung. Apapun yang hasilnya tetap harus bersyukur, saya bilang. Nah, beberapa waktu yang lalu datang alumni PGRI 4 yang benar-benar saya bina. Ini satu cerita nih ya, kalau kagak kelamaan sedikit mohon maaf. Saya nggak mau sebut nama sekali lagi. Alumni PGRI 9 lalu dia masuk ke sebuah sekolah swasta juga. Dia mau daftar polisi. Ini kisah nyata, saya benar-benar kisah nyata. Saya nggak buat-buat ya. Dia mau daftar polisi, orang tuanya nggak dukung karena apa? Nggak ada duit. Dia seorang muslim yang taat, tapi dia datang kepada saya. Dia nangis, dia nginep di rumah saya. Pak, saya mau jadi polisi, tapi keluarga saya nggak ada yang dukung karena nggak ada duit. Lah, emang orang tua kau bilang apa? Iya, dia bilang ya udah, kalau mau jadi polisi urus sendiri. Ya udah, kalau Pak Ferry orang kaya, bapak yang biayain nggak apa-apa deh nak, tinggal kamu nanti cicil-cicil begitu kan. Tapi apa bisa saya bantu? Ya udah, kamu mulai sekarang latihan, olahraga gimana Pak? Sepatu skate aja saya nggak punya. Miris nggak dengar itu? Pasti kita akan diperhadapkan dengan situasi kita dulu yang ibarat kata benar-benar dulu kita mengalami itu gitu ya. Saya buka lemari, kamu pilih nak sepatu skate mana yang kamu cocok. Diambil sepatu skate saya satu. Saya cuma bilang apa? Sepatu ini nanti yang akan mengantarkan kamu jadi seorang polisi. Itu doa saya. Dia bawa, dia nangis, dia peluk saya, makasih ya Pak, Bapak dukung saya, support saya. Padahal kita nggak ada hubungan keluarga dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Tidur, paginya saya antar pulang. Beberapa bulan kemudian saya berteman di Instagramnya, saya lihat dia packing ke Lido. Wah, jadi deh polisi pendidikan. Saya DM dong, kamu lolos nak? Alhamdulillah Pak, saya lulus. Setelah dia berangkat ke Lido, sebulan kemudian datang pakai baju seragam polisi, siswa saya Pak. Dia cari saya, dia nggak cari guru yang lain, dia cari yang namanya Pak Ferry. Dia samperin saya di ruang guru, dia peluk saya, dia nangis, Pak saya berhasil, saya jadi polisi. Saya bilang apa? Jangan sombong, tetap rendah hati. Itu paling berkesan bagi saya. Ketika anak didik saya berhasil, yang ketiga, yang terakhir, yang paling berkesan adalah ketika saya bisa menjadi contoh membawa berkat bagi orang lain. Ini Pak, kan sebelum masuk ke kesan dan pesan, Ya. saya nggak ada di sini Pak. Saya penasaran banget. Pernah nggak Bapak mengalami hal yang buat Bapak ngerasa terpuruk, sedih dan sangat merasa kayak Bapak sendiri? Pernah nggak Pak? Dan gimana Bapak mengalami? Tentunya semua manusia pasti dalam hidupnya akan mengalami stuck di situ. Macam-macam, bisa karena dia gagal, ya kan? Bisa mungkin apa yang dia cita-citakan tidak tercapai. Nah, saya pernah mengalami waktu saya SMA kelas 3. Ketika ujian nasional, Ferry Panjaitan dinyatakan tidak lulus. Saya ketua Rokris. Saya ranking 1. Kelas 10 saya ranking 1, kelas 11 saya ranking 1, kelas 12 saya ranking 2, terakhir saya ranking 3. Saya di OSIS juga aktif, di PMR juga aktif. Ketika waktunya pengumuman, Ferry Panjaitan dinyatakan tidak lulus. Hampir semua guru nelpon saya. Ferry. Saya 3 hari nggak keluar kamar. Saya nangis, saya menyalahkan Tuhan. Saya nggak munafik. Saya menyalahkan Tuhan. Apa sih Tuhan mau lu? Saya bilang. Saya melayani Tuhan, saya jadi ketua Rokris. Habis-habisan saya bagi waktu sampai sore bagaimana ibadah di sini bisa berjalan.
saya jadi ketua Rokris luar biasa, saya berikannya. Tapi saya dinyatakan tidak lulus. Itu sakit, saya nangis, saya nggak keluar kamar 3 hari. Tapi dari situ saya belajar, ternyata ada suatu hal yang lebih indah yang akan Tuhan kasih sama saya. Saya sampai di kerjaan teman saya, kalau benar itu dengan Ferry Panjaitan, oh iya benar, oh iya Pak, saya dari dinas pendidikan, ternyata hasilnya itu salah Pak, Bapak dinyatakan lulus. Senang dong, ternyata gue dikerjain. Tambah sakit hati saya. Benar. Tapi akhirnya saya bersyukur ada ujian ulang di SMA 48, tidak ikut paket C loh saya. Tahu nggak kalian? Saya kurang nilainya Pak. Saya dulu jurusan IPA, lari ke ilmu sosial. 0,01. Nilai saya kurang. Berarti cuma kurang 1 poin. 0,1 kalau nggak salah ya. Di situ saya gila banget gitu ya. Ferry yang selama sekolah nggak pernah bikin kasus. Tahu nggak? Kalau kalian kan ngambil apa orang tua yang ngambil ya. Kalau saya enggak, saya ngambil. Loh, kok siswa yang ngambil, siswa yang belajar sampai dipercaya sama guru-guru PGRI. Selama 3 tahun Anda boleh tanya guru-guru saya. Jangan tanya Bu Biska belum ada dulu. Yang guru-guru saya di sini. Pernah nggak Ferry itu kena masalah? Pernah nggak Ferry terlambat? Pernah, 1 kali dalam seumur hidup saya selama saya belajar di SD, SMP, SMA. Nggak pernah saya terlambat. Terlambat karena macet di Malaka. Waktu saya terlambat saya diketawain, Ferry terlambat. Nggak salah tuh. Pernah nggak saya melanggar pakaian saya? Enggak. Saya disiplin, itu modal saya. Di situ saya benar-benar terpuruk. Saya malu ketemu sama teman. Seorang ranking 1, makanya lu jangan terlalu bangga lu overload terhadap prestasi yang kau dapatkan. Ternyata di mana ada saatnya kita akan digagalkan sama sang pencipta itu untuk kita semakin lebih dewasa. Tapi ternyata yang tidak lulus dulu bisa sampai S2. Kan begitu ya. Jadi jangan pernah terpuruk. Kau harus bangkit. Kau harus bangkit. Ya. Penilaian orang belum tentu semuanya positif. Yang positif kau terus kembangkan, yang negatif kau buktikan bahwa apa yang disampaikan ke kamu itu tidak benar. Buktikan bahwa kau bisa lebih hebat dari apa. Itu aja sih yang paling terpuruk yang pernah saya alami dalam hidup saya. Oke Pak, mungkin ini yang terakhir ya Pak. Boleh, mau terakhir. Pesan dan pesan nih Pak untuk khususnya siswa dan siswi SMA PGRI 4 Jakarta buat supaya lebih maju, lebih berinspirasi, lebih berkreasi lagi. Baik, ya. Buat anak-anak SMA PGRI 4, ya, saya juga alumni PGRI 4. Mungkin awalnya kalian kecewa, tidak dapat negeri. Mungkin kalian awalnya tidak terima saya di SMA, di SMP. Saya orang yang pintar, hanya karena usia saya nggak masuk ke SMA favorit saya atau SMA yang tidak saya yang saya inginkan, gitu kan. Tapi satu yang saya mau katakan begini, buat seluruh peserta di SMP PGRI 4. Dimanapun kamu sekolah, pada prinsipnya semuanya sama. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana ketika kamu sekolah dimanapun itu secara khusus PGRI 4. Ingat, Pak Ferry bukan berbicara sebagai guru. Pak Ferry bukan berbicara sebagai alumni sini, tetapi bagaimana saya mau berbagi sama kalian begini. Ikuti prosesnya. Kamu harus punya target. Jangan karena lulusan PGRI 4, lulusan PGRI 4 bisa lebih hebat kok di luar sana. Lulusan SMA yang mungkin kata orang tidak bagus, tidak ini, semua tergantung bagaimana usahamu. Semua tergantung bagaimana prosesmu dan targetmu. Kau punya talenta apa? IT, kembangkan dia itu. Kau punya talenta apa? Kadang begini loh, kita nggak ngerti. Nanti kita lulus dari sini, kita misalkan punya target, target untuk saya mau jadi tentara. Lulusan sini banyak jadi tentara, banyak yang jadi polisi. Ya, jadi nggak usah ragu ya kepada anak-anak sekolah di PGRI 4, terus berproses. Jangan mau rugi dengan apa yang harus kalian terima. Kamu harus proaktif, kamu harus kreatif, inovatif, dan mau bertanya. Ya, jadi nggak salah masuk di PGRI 4 nih kalau ada yang kelas 10 menyaksikan. Nggak salah nih alumni di PGRI 4. Ya, sekarang modelnya pakai AC, dulu Bapak Ferry ya ampun panas gitu ya. Terus dari lantai 2 disiram air sama kakak kelas. Karena ada bolong-bolongannya kan, kelihatan gitu ya. Sekarang udah bagus, udah enak. Akreditasinya A lagi. Zaman saya sekolah nggak ada A.
Gimana mau dari papan? Ya, tapi ternyata semuanya itu sudah diatur sama Sang Pencipta. Ya, pasti saya yakin kok di ruangan ini bahkan nanti menyaksikan pernah nggak terima masuk PGRI 4. Tapi saya mau katakan kamu tidak usah nyesal. Ya, mungkin ini jalan kamu yang terbaik. Kadang tuh ya kayak tol aja. Tolnya kita kan tol lurus-lurus aja ya. Ternyata di belok ini nggak ada kan. Nah, cara itulah Tuhan kita itu kadang menurut kita tuh kita pengen lurus tapi dia belokkan dulu sedikit. Mungkin kamu tadinya mau masuk SMA negeri atau sekolah favorit, tapi lu dibelokin dulu di PGRI 4. Ya kan? Ternyata di PGRI 4 kamu jadi orang yang berhasil. Jadi nggak sia-sia kamu masuk PGRI 4. Sekali lagi saya katakan, saya bukan berbicara sebagai guru, bukan berbicara sebagai alma mater juga, tapi saya mau berbicara apa sendiri, apa yang sudah saya lihat, penilaian masyarakat. Coba nggak ada kan dari PGRI 4 terkena tawuran, nggak ada kan nama PGRI 4 jadi jelek dan sebagainya. Jadi termasuk sekolah yang diunggulkan di tingkat swasta SMA PGRI 4. Saya bisa menjamin Anda bisa lebih hebat dari sekolah yang menurut Anda hebat ya ketika Anda sekolah di sini. Tapi ingat, tergantung bagaimana Anda berproses di sekolah ini. Jadi nggak menyesal ya MC di sini ya sekolah di PGRI 4 ya. Walaupun awalnya dari kaget ya, tapi saya mau katakan ini sekolah yang terbaik untuk tingkat swasta ya, tapi tidak juga kalah ya di tingkat sekolah secara umum negeri dan swasta. Buktinya Bu Biska Seni Budaya waktu di Monas tuh Kasudin mengundang PGRI 4 untuk nari ya. Apa? Menang. Pelatih, Bu Biska ini pelatih dari sekolah swasta PGRI 4 yang tadinya mungkin dipandang orang ini. Nah, sekarang kita buktikan bahwa SMA PGRI 4 salah satu sekolah yang diperhitungkan. Seperti itu ya. Berarti banyak juga ya Pak alumni sini yang udah sukses juga. Sukses. Termasuk Pak Peri teman-teman. Tapi jangan pernah lupa sama alma mater. Ya. Dari mana kau mulai awal berangkat, jangan pernah lupakan itu. Karena dari situlah kau beranjak kepada hal yang menuju kesuksesan. Saya tidak malu saya mengatakan lulusan PGRI 4. Karena saya bangga. Kenapa? Kalau saya tidak melalui PGRI 4, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Ya, kalau saya nggak lulus mungkin di SMP 147 atau SD 04, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Kadang memang harus dibelokkan dulu sama Sang Pencipta untuk kita mengalami proses yang tidak nyaman itu. Ya, begitu. Nah teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi nyari SMA, kan udah dengar banyak tuh dari Pak Peri tadi. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mau sekolah SMA di mana karena umur yang mungkin masih rendah atau belum cukup, jadi teman-teman bisa masuk di daftar ke sekolah SMA PGRI 4 Jakarta. Jadi kesimpulannya dan kesan dan pesan dari Pak Peri tadi adalah kita nggak boleh kecil hati dan kita harus tetap optimis, kita harus tetap berjuang dan kita nggak akan dapat hal besar kalau kita nggak akan melakukan hal-hal kecil dulu. Dan jangan kita putus asa, dan yang paling penting kita nggak boleh sombong ya Pak. Ya, selalu rendah hati. Kita harus selalu rendah hati. Oke, kita ada di penghujung acara. Kita ada sedikit ucapan terima kasih untuk Saya nggak berharap loh. karena sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Kita ada sedikit terima kasih Pak. Oke, saya terima ya. Sebenarnya saya nggak berharap loh, karena bagi saya ini suatu hal yang menginspirasi, berbagi itu indah dibandingkan kita menerima ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Piska dan OSIS SMP PGRI 4. Makasih Bapak sudah bersedia mau jadi narasumber kami. Gimana teman-teman? Sangat terinspirasi kan? Oke. Sekian dari podcast Pope kita hari ini. Sampai bertemu di acara Pope Podcast Pemuda Inspiratif. Saya Kezia Siregar dan Pak Peri Panjaitan. pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.